Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, dimanapun kita berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita sekalian. Saat ini kita berada pada hari-hari yang mulia, puncak daripada kemuliaan daripada bulan Ramadan ini, yakni 10 hari terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan agung bagi kita sekalian, bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memaksimalkan ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Dalam riwayat disebutkan bahwa kana idza dakhala al-ashrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya, wa ayqaza ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Saudara sekalian, dimanapun kita berada, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran besar. Bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, yang dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, pada 10 hari terakhir Ramadan, beliau tetap mengakselerasi amal-amal salehnya, tentunya dengan satu tujuan, meraih kemuliaan bulan Ramadan ini. Di dalam riwayat hadis ini, kemudian kita juga bisa mengambil pembelajaran bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama adalah beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa mengencangkan ikat pinggang yang dimaksud dalam hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya di 10 hari terakhir Ramadan. Maka tentunya ini menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana di 10 hari terakhir Ramadan yang mulia ini kita berlomba-lomba dalam memaksimalkan setiap potensi amal saleh. Ragam ibadah kita maksimalkan, bukan hanya ibadah ritual, termasuk ibadah-ibadah sosial, bahkan ibadah dengan makna yang lebih luas, yang dikatakan oleh para ulama, kullu aqwalin wa af'alin yuhibbuhullahu wa yardahu. Setiap perkataan dan perbuatan yang mengundang cinta dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita berlomba-lomba di 10 hari terakhir yang mulia ini, bagaimana setiap perkataan kita mengundang cinta Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula dengan perbuatan-perbuatan kita. Selanjutnya, di 10 hari terakhir Ramadan yang mulia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Hadirin yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menghidupkan malam yang dimaksud di sini tentu adalah menghidupkannya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan ibadah, dengan amal soleh, bukan sekedar begadang, bukan sekedar tidak tidur, akan tetapi menghidupkan malam ialah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan malam bukanlah terbatas dengan melaksanakan solat-solat malam saja, tidak. Kita bisa menghidupkan malam kita dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak tadarrus Al-Quran kita, dengan memperbanyak doa-doa munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita semua mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan yang mulia ini dengan ayqaza ahlahu. Beliau membangunkan dan mengajak serta keluarganya untuk terlibat dalam kebaikan-kebaikan. Sahabat iman dimanapun kita berada, dari sini kita mengambil sebuah pembelajaran besar, bahwa seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk mengarahkan istri dan anak-anaknya dalam kebaikan. Selanjutnya, seorang kepala rumah tangga berkewajiban untuk menciptakan komunitas saleh, yang mana komunitas keluarga yang saleh
Komunitas keluarga yang baik, insya Allah inilah yang akan membentuk masyarakat yang baik. Dan ketika masyarakat yang baik ini terbentuk, maka kita berharap bahwa negeri kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sahabat sekalian, dimanapun kita berada, kenapa kita harus memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan ini? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang konsisten di dalam mengejar dan memaksimalkan kebaikan-kebaikan di bulan mulia Ramadan ini. Sahabat sekalian, dimanapun kita berada, selain kita memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan yang mulia ini, maka perlu untuk kita tanamkan pula di dalam diri kita agar kita meminimalisir setiap pelanggaran-pelanggaran syariat. Kita mengurangi kelalaian-kelalaian kita agar supaya kebaikan yang kita maksimalkan bersamaan dengan itu maksiat pun berkurang. Insya Allah itulah jalan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memaksimalkan setiap potensi amal soleh di bulan mulia Ramadan ini. Dan semoga kita semua keluar dari Ramadan ini sebagai pribadi-pribadi yang baru, manusia-manusia baru yang lebih bertakwa, yang lebih saleh, dan tentunya lebih bisa memberikan manfaat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.